Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal data warehouse dengan metode star schema atau metode skema bintang. Judul jurnal yang saya akan review yaitu Perancangan Model Data Warehouse Kesehatan melalui pengamatan unit farmasi dan penyakit dalam di klinik ABC. Baik, saya mulai presentasinya. Yang pertama, permasalahannya. Jadi, seiring bertambahnya pasien setiap harinya membuat data pada klinik kian bertambah. Tidak hanya data pasien, mau ada data lainnya seperti data layanan, kemudian pemeriksaan atau obat-obatan, dokter yang berjaga di sana. Kemudian masalah dan kendala yang akan dihadapi yakni membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyimpan, memproses informasi baru. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah data warehouse untuk menyimpan semua data pasien baik yang lama maupun yang baru. Dengan sistem data warehouse ini tentunya akan memudahkan dalam mencari atau menyimpan data yang banyak. Tujuan dari penelitian ini selain dalam menyimpan dan memproses data warehouse membantu analisis data transaksional dari kegiatan yang ada di unit farmasi, khususnya penyakit dalam. Selanjutnya digunakan untuk mengambil keputusan. Metode penelitian yang digunakan yakni pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak klinik pada unit farmasi penyakit dalam. Analisis yang dilakukan melalui deskripsi kebutuhan data dan informasi terkait dengan manajemen kesehatan yang ada di unit farmasi khusus penyakit dalam, serta perancangan model data warehouse-nya meliputi identifikasi dimensi, fakta, kemudian merancang model star schema. Sini dataset yang digunakan adalah privat dataset, yakni dataset yang berasal dari klinik berupa data pasien yang berobat, kemudian data pemeriksaan, data layanan. Yang kelima ada langkah-langkah pengembangan data warehouse. Yang pertama ada identifikasi sumber data, meliputi membangun extraction, transformation, loading ETL, dan data yang diperlukan untuk diletakkan ke dalam warehouse. Jadi di sini yang pertama mengidentifikasi sumber datanya, kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse, tabel data warehouse. Kemudian langkah kedua ekstraksi. Untuk menghindari data duplikasi, maka diperlukan ekstrak data yang relevan sebelum membawa data ke data warehouse. Yang ketiga ada transformation, dilakukan selama ekstraksi data saat memuat data ke dalam data warehouse. Integrasi ini bisa menjadi masalah yang kompleks ketika jumlah sumber data menjadi lebih besar. Kemudian ada loading. Pemuatan data dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pemuatan data yang saat ini ada dalam database operasional dan pembaruan data warehouse dari perubahan yang telah terjadi di data operasional. Untuk menjamin kebaruan data warehouse perlu terus memperbaharuinya. Kemudian ada star skemanya. Untuk star skema di sini meliputi ini skema bintang kegiatan pemeriksaan pasien. Di sini ada dimensi, di sini ada fakta. Saya akan menjelaskan apa itu dimensi dan fakta. Nah, tabel dimensi terhubung dengan tabel dimensi terhubung dengan tabel fakta. Tabel dimensi ini berisi situasi, kondisi, dan lingkungan perusahaan secara tekstual yang terkait dengan peristiwa dan proses bisnis perusahaan. Jadi tabel dimensi ini terkait dengan kondisi dan lingkungan.
perusahaan atau tempat yang akan kita olah datanya. Tabel dimensi ini menggambarkan apa, siapa, di mana, dan kapan atau bagaimana. Contohnya di sini ada tabel dimensi pasien. Ini ada tabel dimensi layanan. Ini ada dimensi dokter. Ada dimensi obat, dimensi penyakit, dimensi waktu, kemudian dimensi tindakan. Kemudian di sini ada fakta. Kemudian ada tabel fakta. Tabel fakta menyimpan ukuran dari suatu peristiwa yang ada pada proses dan operasi bisnis. Ukuran tersebut disajikan dalam bentuk angka, menampilkan sebuah tabel fakta dalam penelitian. Dalam skema bintang ini atau star skema ini, bisa diperoleh informasi berupa jumlah pendapatan yang diterima oleh klinik, dilihat dari dimensi pasien, obat, penyakit, layanan, dokter, tindakan, dan waktu. Selanjutnya dapat juga diperoleh informasi jumlah pasien yang ditangani dokter, dilihat dari dimensi waktu pada tahun dan bulan. Kemudian di sini ada satu skema lagi. Di sini ada skema bintang atau star skema kegiatan permintaan obat. Ini ada dimensi obat, dimensi penyakit, dimensi waktu, dimensi tindakan, dimensi dokter, dimensi layanan. Faktanya ada permintaan obat. Nah, perbedaannya pada tabel fakta yang berada di tengah diisi oleh permintaan obat. Ya, jadi perbedaan star skema dari skema bintang kegiatan permintaan obat dengan skema bintang kegiatan pemeriksaan pasien yang berbeda adalah faktanya. Kesimpulannya, dengan dibuat data warehouse, menjadikan data klinik menjadi terintegrasi dan dalam bentuk yang lebih ringkas dan menunjang informasi yang dibutuhkan. Adanya data warehouse ini, analisis data transaksional dari kegiatan yang ada di unit farmasi, bisa digunakan untuk mengambil pengambilan keputusan. Selain juga memudahkan pegawai-pegawai untuk menginput dan memproses data-data pasien yang sangat banyak, sehingga menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.